Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Rahmadani dengan NIM 240170127. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sukiman Akhriyadi Sukma Eskom Mkom. Ini video saya yang ke-6 tentang penggunaan fungsi hash dan emasi serta penerapannya dan penggunaan digital signature serta penerapannya. Untuk yang pertama ada pengertian hash. Hash function adalah fungsi yang mengubah data apapun seperti teks, file, password, dan sebagainya menjadi rangkaian karakter tetap yang disebut hash value atau digits. Contoh algoritma hash ada MD5, SH1, SH256, dan SH3. Fungsi dan kegunaan hash. Yang pertama ada integritas data. Hash digunakan untuk memastikan bahwa isi data tidak berubah. Jika data diubah sedikit saja, hashnya akan berbeda total. Yang kedua ada penyimpanan password. Password tidak disimpan dalam bentuk asli, tetapi disimpan dalam bentuk hash agar aman. Yang ketiga ada verifikasi file, yaitu situs resmi software sering menyediakan hash file untuk memastikan file yang didownload tidak rusak atau dimanipulasi. Dan yang terakhir ada dasar untuk algoritma lain, digunakan dalam pembuatan digital signature, MAC, dan protokol authentication. Untuk contoh penerapan hash, yang pertama penerapannya ada password pada database disimpan sebagai hash, misalnya password SHA256. Yang kedua ada verifikasi integritas file di situs Linux atau Windows. Dan yang ketiga ada blockchain menggunakan hash untuk membuat blok saling terikat. Untuk yang kedua ada pengertian MAC atau Message Authentication Code. MAC adalah kode autentikasi yang dihasilkan dari pesan dan secret key menggunakan algoritma tertentu, misalnya HMAC SHA256. Berbeda dengan hash biasa, MAC menggunakan kunci rahasia sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa menghasilkan dan memverifikasi MAC. Fungsi dan kegunaan MAC adalah yang pertama yaitu menjamin integritas data. Yang kedua untuk penerima bisa mengetahui apakah pesan diubah. Yang ketiga ada menjamin autentikasi pengirim. Karena memakai kunci rahasia, hanya pihak yang punya kunci yang bisa membuat MAC. Yang terakhir ada mencegah pesan palsu. Jika pesan dimodifikasi, MAC langsung berubah dan dianggap tidak valid. Untuk contoh penerapan MAC, yang pertama ada HMAC dalam protokol keamanan, itu ada TLS atau SSL yang digunakan untuk keamanan web. Yang kedua ada IPsec yaitu untuk VPN, dan yang ketiga ada API Authentication, misalnya ke akses API bank. Lalu contoh penerapan MAC yang kedua yaitu digunakan dalam proses login aplikasi supaya data tidak dipalsukan pihak ketiga. Yang terakhir ada pengertian digital signature yaitu tanda tangan digital. Digital signature adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan kunci private dan diverifikasi menggunakan kunci publik. Berbasis pada kriptografi kunci publik seperti RSA, DSA, dan ICDSA. Fungsi dan kegunaan digital signature yang pertama adalah untuk authenticity, keaslian, untuk membuktikan bahwa data berasal dari pemilik kunci private. Yang kedua ada integrity, yaitu integritas data. Jika data diubah, tanda tangan jadi tidak valid. Yang terakhir ada non-repudiation. Yang ketiga ada non-repudiation, tidak bisa menyangkal. Pengirim tidak bisa menyangkal bahwa ia mengirim data tersebut karena hanya dia memiliki kunci private. Untuk contoh penerapan digital signature yang pertama ada tanda tangan digital pada dokumen PDF, misalnya pada pemerintahan atau instansi. Yang kedua ada sertifikat digital atau SSL untuk website HTTPS. Yang ketiga ada tanda tangan digital pada eKTP, aplikasi Dukcapil, atau sistem pemerintahan elektronik. Yang keempat ada penandatanganan email menggunakan S atau MIME pada PGP. Yang terakhir ada keamanan software. Developer menandatangani aplikasi agar tidak bisa dimodifikasi pihak lain. Untuk ringkasan perbedaan utama dari ketiganya atau sebuah kesimpulan, yang pertama
Teknologinya ada 3. Yang pertama ada hash, MAC, dan digital signature. Untuk hash tidak menggunakan kunci, sedangkan MAC dan digital signature menggunakan kunci. Untuk MAC menggunakan secret key, sedangkan digital signature bisa menggunakan public key atau private key. Tujuan dari hash itu menjaga integritas data. Untuk tujuan dari MAC adalah untuk menjaga integritas dan autentikasi. Untuk tujuan digital signature yaitu untuk keaslian, untuk menjaga integritas dan non-repudiation. Untuk utama penerapannya pada hash yaitu untuk password atau check file. Yang kedua, utama penerapan untuk MAC adalah untuk TLS, API, dan VPN. Sedangkan digital signature utama penerapannya untuk tanda tangan digital, SSL, atau email. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.